izin Bapak Ibu, karena acara kita pada pagi hari ini segera kita mulai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Lahir Barat, yang saya hormati Kepala SDN 1 Teluk Melewai, yang saya hormati Bapak Ibu Guru pada SDN 1 Teluk Melewai. Pada kesempatan ini, sebagai umat yang beragama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini, yaitu dalam acara kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-10 pendidikan guru penggerak Kalimantan Tengah tahun 2024 dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan yang pertama dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sambutan yang kedua itu dari Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Lahir Barat. Yang ketiga istirahat, yang kelima materi, yang keenam umpan balik, dan yang keenam penutup. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Melewai. Kepada Bapak Kepala Sekolah disilakan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Pada pagi hari ini, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi yang terhormat Bapak Korwil Kecamatan Lahir Barat. Terima kasih Pak meluangkan waktunya untuk datang dalam kegiatan ini adalah
kegiatan calon kegiatan aksi nyata CGP Angkatan 10 PGP Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Pertama-tama saya mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua, kaum saudara sesuatu, salam sujud kami menyepam adil ketalino pacuramin kasaruga kesengat kajimata harus. Jadi dalam kesempatan ini saya tidak perlu banyak panjang lebar, saya menyampaikan sambutan. Dan pertama-tama saya mengucap syukur dan terima kasih bahwa kita pada hari ini semua diberi kesehatan serta pengharapan dalam kegiatan pagi hari ini. Dalam kegiatan CGP Angkatan ke-10 ini saya merasa bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Pak Herlinda yang dapat melanjutkan kegiatan CGP ini. Dan sebenarnya ini waktu itu saya dengan Pak Herlinda memang ikut tes waktu itu Pak Korwil, cuma yang lulus itu ya Pak Herlinda yang lulus, jadi saya yang tidak lulus. Jadi harapan saya juga, saya bukan mundur, mudah-mudahan yang akan datang ini saya kan juga mencoba dapat lolos seperti Pak Herlinda, ya. Dan ini juga saya juga bukan saya yang harus mengatakan, saya ini juga kepada teman-teman Dewan Guru juga, mungkin kalau ada kesempatan yang angkatan yang akan datang, saya juga berharap itu kita semua itu harus ikut CGP itu, baik yang PS pun P3K maupun honor pun ada aturan mungkin, ada ya. Nah itu semua. Jadi kalau menurut undang-undang yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional itu, bahwa itu bukan harus diundang, tetapi ya sesuai kemampuan kita wajib kita laksanakan. Jadi dalam kesempatan ini saya juga perlu belajar dengan Pak Herlinda nantinya. Ini yang sangat penting bagi saya untuk belajar dari sekarang, karena kalau saya tidak belajar sebenarnya itu agak sulit ini. Jadi mudah-mudahan semua kita bisa mengikuti seperti ini untuk acara. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, terima kasih Kepala Sekolah sudah memberikan sambutan. Selanjutnya kita masuk ke sambutan yang kedua, disampaikan oleh Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Lahi Barat, sekaligus membuka kegiatan aksi nyata calon guru penggerak Angkatan ke-10 Pendidikan Guru Penggerak Kalimantan Tengah tahun 2024. Kepada Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Lahi Barat, disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebagian sambutan dan nanti untuk membuka kegiatan. Terima kasih. Ucapkan karena di sini ada yang Muslim, ya, kita berbagai macam ragam agama. Saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kabeh selamat yang melatai, salam sujud karena melimpang, salam budaya, salam kebajikan, adil katalino, pecuraning kesaruga, bersehat kajibata, arus. Seyogianya dalam pada pagi hari ini sudah sepatutnya lah kita mengucap syukur karena Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 1 Teluk Melewai, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan dan yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini saya mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih atas undangannya Pak Herlinda
ya. Dalam kegiatan ini, kegiatan aksi nyata CGP Angkatan 10 ya, CGP Kalimantan Tengah tahun 2024. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, bukan hanya beliau itu ikut tes guru penggerak ya. Saya sudah jauh-jauh hari dulu ya, sebelum guru penggerak itu mengikuti sekolah penggerak. Nggak tahu tahun berapa, dari tahun 2022 kalau nggak salah. Saya menghimbau semua sekolah, khususnya untuk kita Kecamatan Rai Barat, untuk mengikuti tes sekolah penggerak. Tetapi akhirnya setelah berjalan sekolah penggerak dan guru penggerak, guru ya, dan saya kepada Pak Arwinda, terima kasih. Jadi kegiatan ini laksanakan dengan sebaik-baiknya dan Ibu Bapak Guru ikuti dengan baik ya. Mari kita membangun desa kita melalui pendidikan, khususnya di bidang pendidikan desa kita Kecamatan Barat, Desa Melewai. Mari kita sama-sama kilakuan teras sekarang dia tak itu bahasa Payuda itu. Karena bagian MC ini sering mengatakan seperti itu. Kalau tidak kita satu lagi. Nah, jadi mari kita bersama-sama membangun desa kita. Guru penggerak sekalipun, dan bukan hanya PNS, kita ini tidak ada lagi sebutannya PNS, sudah berlaku yaitu Pak Yudaya, ASN sekarang ya, ASN, aparatur sipil negara. Luar biasa ya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan buat kita semua. Mari kita laksanakan. Kegiatan ini saya sangat mendukung, bahkan kedepannya lebih ada lagi sampai bila perlu semuanya bisa mendapat guru penggerak. Nah, itu yang saya, karena kalau sudah penggerak itu dalam tangan posisi beliau ini. Oh, saya bisa juga duduk di situ nanti, saya guru penggerak. Tapi kita memang berhayal-hayal, berangan-angan itu bisa. Tetapi kan tidak selamanya dia jadi kepala sekolah. Bisa sampai masanya, bisa mutasi atau kan seperti itu. Nah, ya, kegiatan aksi nyata CKG Angkatan 10 PGP Kalimantan Tengah tahun 2024 ya, dengan judul penerapan budaya positif di sekolah dengan strategi segitiga restitusi pada tanggal 7 Juni tahun 2024 dengan resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke pemandu kita. Ya, terima kasih Pak Kowil sudah menyampaikan panjang lebar terkait kegiatan aksi nyata calon guru penggerak tahun 2024 di SDN 1 Teluk Melewai. Selanjutnya kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu istirahat. Silakan Bapak Ibu untuk menikmati kudapan yang disediakan oleh panitia. Disilakan, nanti berkisar 5 menit kita break, kita masuk ke materi. Kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu materi, umpan balik, dan nantinya ada kesimpulan atau penutup. Untuk pemateri ini yaitu dalam kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-10 pendidikan guru penggerak Kalimantan Tengah tahun 2024. Tema penerapan budaya positif di sekolah dengan strategi segitiga restitusi. Untuk materi ini saya serahkan kepada Pak Herwinda. Disilakan. Iya, terima kasih kepada Pak Yuda selaku moderator atau pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo budaya, salam kebajikan, adil katelino, bacaramin kasurada, besengat kaju bata. Arus.
Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Aceh Barat yang sudah berhadir pada hari ini, dan Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu juga. Di kesempatan pagi hari ini kami selaku pribadi mohon maaf, bukan kami menggurui daripada Bapak Ibu, namun di sini adalah kegiatan daripada guru penggerak ini adalah kewajiban kami berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu apa yang telah kami dapatkan, kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Kegiatan guru penggerak ini yaitu pada aksi nyata modul 1.4 dengan judul yaitu budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah melalui strategi segitiga restitusi. Ya. Lanjut ke yang kedua dulu, Bu Helmi, yang ada foto saya. Ya, ini salam bahagia. Ini salam bahagia ini adalah salam guru penggerak, salam bagi guru-guru hebat Indonesia. Ada salamnya, ada bahagia, karena guru itu harus bahagia, jangan ada yang sedih-sedihnya. Ya. Lanjut. Lanjut lagi. Ya, ini penerapan budaya positif di sekolah. Kenapa ada budaya? Karena menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan persemaian benih-benih kebudayaan manusia sejak lahir. Lanjut. Capaian umum dalam kegiatan ini yaitu kita selaku guru memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi guru itu zaman sekarang menurut Ki Hajar Dewantara filosofi pendidikannya kita harus berpihak kepada murid atau berhamba kepada murid. Namun di sini saya garis bawahi, berhamba itu bukan kita memuja-muja siswa, tapi kita bagaimana kita menyayangi, mengasihi anak itu sendiri. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif yang menciptakan murid itu dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Nanti kita akan lihat juga nanti. Lanjut ini. Ini ada capaian khusus kegiatan kita pada hari ini adalah capaian khususnya kita bisa mendokumentasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif di sekolah. Dengan ada kebutuhan dasar manusia dan ada 5 posisi kontrol guru dalam mencapai sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan di sekolah. Penerapan disiplin positif yang memerdekakan murid, menciptakan ekosistem sekolah dengan berpihak pada anak. Kemudian menyusun langkah-langkah strategi nyata yang efektif. Kemudian juga bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Jadi kita sebagai guru kita harus refleks dan kritis terhadap budaya-budaya anak yang ada di sekolah. Budayanya gimana, budayanya sejak lahir, budayanya akan dibawa ke sekolah. Nah, budaya-budaya itu yang akan kita tuntun, kita perbaiki anak itu menjadi budaya-budaya yang positif. Karena budaya itu banyak, ada budaya yang negatif, ada budaya yang positif. Budaya itu dilahirkan, dibawanya sejak lahir tentang didikan di mana dia berada, yaitu di lingkungan keluarga. Kemungkinan anak-anak itu dididik di keluarga itu dalam SDM yang rendah, maka budayanya di situ mungkin tata budayanya ada budaya yang negatif dan budaya yang positif. Nah, kita melihat kemana budaya yang positifnya itu yang kita tuntun, kita perbaiki. Lanjut. Ini ada pertanyaan pematik Bapak Ibu. Setuju atau tidak nanti? Di sini ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan kita jawab dalam hati dulu, ya. Pemberian hukuman dengan hal
positif. Cek. Seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah bisa? Kemudian ada yang ketiga, memberi penghargaan dapat menimbulkan motivasi belajar anak. Benar atau tidak? Jadi nanti kita akan jelaskan dalam materi selanjutnya. Lanjut. Budaya positif yaitu dengan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Nah, ini ada teori perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan adalah ilusi kontrol. Di sini posisi seorang guru itu adalah sebagai ilusi guru mengontrol murid. Ya, guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kritik kita itu kepada orang itu sehingga dia membuat dia bersalah, merasa bersalah, itu akan menguatkan hatinya bahwa saya ini akan salah. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dapat bermanfaat. Makanya peran guru itu memberikan ilusi, memberikan terhadap anak-anak itu akan berpengaruh apabila kita dengan tingkah laku yang negatif. Misalkan dengan kata-kata membentak atau memarahi, itu dia akan termaterai dalam hatinya. Karena di anak usia sekolah itu, SD itu mulai dari 6 tahun sampai 12 tahun itu masa paradigma pembentukan otak yang menjadi karakter dan budayanya. Kemudian lanjut. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah orang lain? Apakah kita sendiri yang seharusnya? Ya, di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Nah, kita membaca di sini ada sebelahnya stimulus respon dan di sana ada teori kontrol. Seharusnya posisi kita ada di mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya, kita sebagai seorang guru. Nah, kita membaca mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau posisi kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau posisi kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya seperti ini. Orang jahat itu jangan kita menganggap dia salah, karena dia punya tujuan sebenarnya. Nah, begitu juga dengan posisi yang seperti ini. Jadi kita menyikapi orang berbuat salah itu jangan kita selalu berprasangka negatif. Dia punya pasti alasan apa tujuannya. Maka di situ semua perilaku memiliki tujuan. Nah, setelah kita mengerti tujuannya apa sebenarnya? Misalkan seperti anak didik, dia memarahi temannya. Jelas itu perlakuannya salah, tetapi kita ketahui dulu dia pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Apakah dia ingin membela diri? Apakah dia ingin karena posisi yang dimarahkannya tadi adalah berbahaya, maka dia langsung marah hanya dengan cara sikapnya yang berbeda. Nah, teori ini sepatutnya kita harus berada di posisi kontrol. Adalah teori kontrol. Kita harus semua perilaku itu adalah memiliki tujuan. Kita beranggapan seperti itu sebagai seorang guru. Kira-kira kurang lebihnya sama seperti sampai bawahnya. Kemudian yang bagian terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau di posisi kontrol, model berpikir itu menang. Itu. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada di sini, ada menurut para ahli. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini ada menurut Dr. William pada teori kontrol 1984. Dia menyatakan bahwa dengan mengaitkan
nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Kemudian menurut Tiane pada tahun 1908 ada juga nilai-nilai kebajikan itu yang ingin dicapai itu setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia nilai profil Pancasila itu ada 6 atau dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi setiap anak itu mempunyai wajib punya nilai kebajikan ini, nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkomunikasi global, gotong royong dan kreatif. Sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati dalam visi sekolah kemarin, sudah termuat, visi sekolah kita sudah termuat, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Jadi tinggal kita mengembangkan yang menjadi tujuan atau cita-cita kita 1 tahun atau 5 tahun ke depan untuk harapan kita perubahan pada sekolah kita dengan melalui visi sekolah kita dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Restitusi. Lanjut. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 2 teori yang perlu kita ketahui yang menjadi motivasi yang kita punya sebagai seorang guru. Apakah kita mempunyai motivasi eksternal atau internal yang paling bagus? Ya. Yang bisa membangun diri kita itu motivasi eksternal atau internal. Nah, di sini motivasi eksternal adalah yang berupa dengan hukuman. Kenapa hukuman? Misalkan jika siswa itu terlambat ke sekolah, maka dia akan berdiri di depan kelas misalkan. Itu hukuman, teori motivasi hukuman. Kemudian ada yang motivasi eksternal juga, itu mendapatkan sumbangan atau penghargaan. Ketika siswa itu berhasil belajar, misalkan kita berikan buku, kita berikan apa. Nah, pada teori ini sebenarnya belum bisa untuk menguatkan perilaku yang sebenarnya. Jadi posisi yang sebenarnya, teori motivasi yang sebenarnya itu berada di bagian terakhir. Untuk menghargai diri sendiri itu motivasi internal. Jadi pada posisi ini, pada motivasi ini, seorang guru hanya memberikan apresiasi, ucapan-ucapan, pujian-pujian. Jadi kadang-kadang selama ini mungkin kita sering memberikan penghargaan berupa fisik atau apa, atau kita berikan hukuman. Jadi teori motivasi ini sebenarnya adalah termasuk teori motivasi yang gagal sukses. Jadi yang suksesnya adalah kita membangun motivasi siswa itu yang berasal dari keinginan diri sendiri. Nanti kita akan bahas di restitusi. Ini menurut tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Artinya siswa itu harus dimerdekakan dulu. Merdekakan itu seperti ini. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah, ini yang disebut dengan teori motivasi intrinsik dari dalam diri kita, dari dalam diri siswa itu tadi. Jadi jangan hanya dipengaruhi oleh eksternal. Yang paling besar kekuatannya kita membangun motivasi dalam dirinya. Kita berikan pertanyaan, kekuatan yang nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Dihukum oleh penghargaan, ini dia tadi.
pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan merugikan ketepatan. Nah, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Karena nanti bisa saja orang menolong misalkan, tapi harus diberikan imbalan. Itu akan merusak hubungan. Jadi sebenarnya kalau membangun itu dengan seikhlas mungkin. Nanti efeknya kalau tidak ada penghargaan, dia tidak bisa membantu temannya. Jadi seperti itu maksudnya. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini dihukum. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kualitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti yang saya jelaskan tadi. Siswa itu nanti dia mau bekerja, nanti dia mau belajar kalau dijanjikan nanti kalau kamu naik kelas kamu akan diberikan buku misalkan. Nah ketika dia tidak dapat prestasi dia akan gagal. Jadi salah satunya kita hanya memberikan apresiasi, puji-pujian kepada anak-anak itu, bagaimana kita membangun kata-kata sehingga dia termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Lanjut. Bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, ini saya katakan. Jadi harus diberikan apresiasi, berikan pengakuan secara khusus, secara pribadinya kepada semua murid bergantian. Jangan hanya satu saja kita berikan apresiasi. Semua murid yang di sekolah itu satu-satu kita akan berikan apresiasi, kata-kata yang baik. Kemudian berikan dia secara konsisten. Ya, konsisten dengan hukuman ini berbeda. Apabila konsisten itu sudah ada aturan. Apabila dia melanggar, ketentuan aturannya ada. Nah kalau hukuman dia tidak termuat dalam aturan, hanya keinginan dan kebijakan guru itu. Kemudian fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah di sini ada pembuka, ada nilai kebajikan, ada situasi. Kemarin saya perhatikan. Kemarin saya perhatikan. Nah, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali pada situasi pada saat mendorong murid baru di kelas. Ini ada kata-kata terima kasih untuk, kalau nilai kebajikannya rasa bertanggung jawab. Nah situasinya pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah ketika ada kertas di lantai, apa yang kita lakukan kepada murid? Kita berikan apresiasi. Apakah sekolah kita ini akan baik apabila ada sampah? Mereka akan menjawab tidak baik. Mereka merasa sendiri akan memungut sampah itu. Jangan kita, kenapa kalian membuat sampah? Cepat kalian bersihkan. Nah itu sesuatu kata-kata yang mungkin dengan rasa penghukum tadi. Nah, sementara di sini kita berikan pertanyaan, misalkan ada sampah di lantai, apakah kita belajar dengan suasana sampah yang ada ini baik atau tidak? Anak pasti menjawab tidak baik. Mereka akan merasa punya tanggung jawab, maka mereka akan segera membersihkannya dengan kata-kata terima kasih. Itu bentuk apresiasinya. Nah ini ada tindakan guru. Silakan nanti dijawab dalam hati. Nanti jawabannya ada di bawah slide. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi ini? Ini saya jelaskan sedikit. Kalau hukuman itu tidak ada dalam aturan atau kesepakatan kelas. Nah kalau konsekuensi dia berada dalam aturan
kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, atau apa namanya, materi atau pembelajaran yang dilakukan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Di situ nanti di slide sebelumnya. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, pertanyaannya sama di atas. Jadi mencatat 100 kali itu karena terlambat ke sekolah. Apakah ada kalau terlambat itu harus 100 kali lari? Saya kira sekolah tidak mungkin. Maka ini apabila ini terjadi berarti ini berupa hukuman. Lari mengikuti lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jelas hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up, sudah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kenapa ini konsekuensi? Tidak hukuman. Karena itu ada nilai kebajikannya. Ada aturan kesepakatan kelas. Karena tanggung jawab. Tanggung jawabnya karena dia mencoret, tanggung jawabnya harus memperbaiki. Karena ada tanggung jawab, dia konsekuensi. Kemudian membersihkan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Dia tidak berupa hukuman. Karena tersenggol, tidak disengaja. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Seharusnya jangan diberikan seperti itu. Nah, ini kenapa lari mengelilingi lapangan 2 kali? Karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Kenapa konsekuensi? Tidak hukuman. Pertanyaannya sama seperti yang nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket. Yang terakhir juga lari mengelilingi lapangan basket. Kenapa ini tidak hukuman? Karena di pembelajaran PJOK itu lari itu memang materinya. Ya. Lari memang materinya. Anak-anak yang lain pun tetap lari 2 kali mengelilingi lapangan. Jadi kalau anak-anak yang lain lari, kenapa dia tidak lari juga? Jadi seperti itu, berbeda. Karena pada mata pelajaran pendidikan olahraga, ya, tidak berupa hukuman dia, konsekuensi. Karena materi pembelajarannya karena memang lari lapangan 2 kali mengelilingi lapangan basket, ya, itu konsekuensi yang harus diikuti, bukan hukuman. Tetapi kalau tidak mata pelajaran PJOK karena terlambat dilari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu hukuman. Karena tidak ada teori mata pelajaran PJOK-nya. Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi mungkin sudah dijelaskan seperti tadi ya. Ini hanya penjabaran. Lanjut. Nah, apa itu restitusi? Ini yang ditanyakan tadi. Ada restitusi, ada apa tadi? Nah, ini restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ada kesalahan itu mereka perbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen. Nah, pada intinya restitusi ini adalah apabila sebuah masalah, ada masalah, nah kita memperbaikinya, memperbaiki kekuatannya, apa yang menjadi budaya-budaya positifnya tadi, apa yang menjadi positifnya. Misalkan masalahnya seperti ini, siswa terlambat ke sekolah, ada kan siswa yang sering terlambat ke sekolah, ini masalah. Nah, restitusinya kita mencari solusinya. Restitusinya berfokus pada solusi. Solusinya kita panggil, kita tanya apa penyebabnya terlambat. Positifnya kita cari. Saya terlambat tadi karena saya membantu orang tua di rumah menyapu dan membersihkan rumah katanya. Itu positif. Kenapa kamu terlambat? Saya terlambat bangun, lalu saya membersihkan rumah sehingga terlambat datang ke sekolah. Di mana sisi positifnya? Kita cari sisi positifnya bahwa dia membantu orang tua di rumah. Jangan kita langsung menyalahkan anak itu, langsung memberikan hukuman, kamu terlambat, kamu membaca buku. Nah, lalu setelah kita mengetahui alasannya, kita berikan kesepakatan, kita tanyakan kepada anak itu, kira-kira di kemudian hari apa yang ingin kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat. Nah, di situ dia akan berjanji, dia akan memberikan kesepakatan kepada kita. Nah, kesepakatan itu yang menjadi budaya-budaya positifnya. Dia akan merasa terbeban, merasa bertanggung jawab atas kesepakatan-kesepakatan yang dia ucapkan dari dalam dirinya. Jangan kita paksakan, kamu harus besok, jangan lagi terlambat ya. Jadi kita berikan pertanyaan itu supaya dia mengakui perjanjiannya itu dengan kita sendiri. Dia yang akan berjanji, murid akan berjanji kepada kita. Itu yang namanya motivasi dalam dirinya sendiri. Jangan kita mempengaruhinya, kamu besok harus bangun pagi ya, supaya kamu datang tidak terlambat. Itu kita yang mempengaruhi. Kalau kita yang bertanya kepada murid, apa yang ingin kamu lakukan besok pagi supaya kamu tidak terlambat? Dia akan menjelaskan, saya akan bangun pagi-pagi Pak, saya akan cepat-cepat bersihkan Pak rumah supaya saya tidak terlambat ke sekolah. Dia akan berjanji. Setelah dia ketemu guru, dia akan ingat janjinya kepada guru. Tapi kita harus menghakiminya. Lanjut. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal, hukuman tadi jelas perilaku anak didik itu akan gagal kalau berupa hukuman. Kalau konsekuensi dia bersifat netral, artinya boleh dia penuhi, boleh tidak. Tetapi kalau restitusi, solusi, pasti dia akan penuhi. Karena solusi yang diberikan itu adalah keinginan dan motivasi dari dalam diri peserta didik itu tadi. Ciri-ciri restitusi. Nah, ini yang berfokus pada masalah tadi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri-ciri restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan sebuah paksaan. Seperti tadi kan, jadi kita tawarkan kepada anak-anak itu, jangan kita melakukan paksaan, kamu harus seperti ini. Tapi kita tawarkan solusi. Solusi apa yang dia inginkan. Misalkan anak sering berkelahi, kita tawarkan kepadanya, apakah kamu ingin berkelahi setiap hari? Sudah tentu dia menjelaskan tidak. Nah, itu yang menjadikan keyakinan akan dikuatkan pada hatinya. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan antara guru dan dengan siswa, antara guru dengan guru di sekolah.
kesepakatan-kesepakatan sehingga melahirkan sebuah aturan. Lanjut. Mengapa tidak perlu peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Nah, ini. Karena peraturan itu sebenarnya cenderung mempengaruhi sebagai rasa ketakutan, rasa kebersalahan. Tetapi kalau keyakinan itu berasal dari pengakuan, dia akan merasa bersalah. Lanjut. Ada budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas dan peraturan kelas ini. Jadi di dalam ruangan kelas itu ada budaya anak-anak itu kita cari yang positifnya, kemudian ada lingkungannya kita tata, berikan keyakinan sehingga menjadi sebuah peraturan. Ini merupakan suatu kesepakatan. Kalau melanggar kesepakatan itu disebut dengan konsekuensi. Bukan hukuman, tapi konsekuensi. Misalnya kita terlambat ke sekolah, konsekuensi kita apa dulu? Kita sepakati di sekolah ini. Ya, kita sepakati. Begitu juga kita dengan guru-guru. Misalkan kita tidak hadir ke sekolah, konsekuensinya apa? Paling tidak kita memberitahukan kepala sekolah untuk izin. Konsekuensinya seperti itu. Jadi bukan hukuman ya. Tetapi kalau peraturannya misalnya kita tidak ke sekolah, tidak hadir, diberikan atau misalkan guru di sekolah tidak hadir, maka siskanya tidak disetujui misalkan. Itu merupakan suatu konsekuensi, karena yang bisa disetujui siska itu apabila dia hadir ke sekolah. Jadi bukan hukuman. Di situ bukan hukuman tetapi konsekuensi yang sudah ada aturannya. Lanjut. Nah, ini yang mana yang keyakinan kelas, yang merupakan keyakinan kelas apa? Itu kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu kesepakatan kelas. Kemudian kalau aturan dia berada di sebelah, ada tata tertib, ada aktivitas pembelajaran, dan ada menjaga kebersihan sekolah, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu peraturan yang merupakan konsekuensi. Konsekuensi itu harus dilakukan kita. Konsekuen, ya, harus dilakukan. Jangan sampai tidak dilakukan. Konsekuensi ini adalah aturan. Kalau kesepakatan kelas ada di sebelah. Lanjut. Nah, ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Sama seperti tadi. Langsung aja salib yang kedua. Nah, ini. Kalau peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, dia merasa tanggung jawab sebenarnya tanpa dia harus disuruh untuk mengembalikan buku tempatnya. Misalkan kalau pinjam buku, kamu harus kembalikan ke tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, kalau saya pinjam buku tanpa disuruh orang lain, kita harus mengembalikan karena rasa tanggung jawab. Menghormati orang lain itu tanggung jawab kita, keyakinan kelas. Nah, kalau di peraturan dilarang mengganggu orang lain, berbeda, ya, berbeda. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan itu menghormati orang lain, berkomitmen. Kalau di aturan harus hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai. Dan peraturan ini merupakan sebuah konsekuensi, bukan sebuah hukuman. Jelas. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam budaya positif itu kita harus perhatikan
apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia dalam dunia yang berkualitas. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ada rasa kasih sayang, yang rasa diterima, betul nggak kira-kira? Ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Ini tadi alasannya kenapa dalam segitiga restitusi itu kita harus validasi tindakan, dan nanti kita stabilkan identitas. Lanjut. Nah, ini yang paling penting saya kira pada posisi kontrol guru. Kira-kira guru itu berada di posisi kontrol mana nanti? Guru mempunyai posisi kontrol. Lanjut. Nah, ini ada posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Dia sebagai penghukum, dia sebagai pembuat rasa bersalah, dia sebagai teman, pemantau, dan manajer. Saya kira semua guru pasti punya posisi ini. Bahkan ada yang kelima-lima ini dia punya. Karena penghukum dan pembuat rasa bersalah itu pada identitas gagal. Artinya identitas siswa itu menjadi dia gagal. Produknya terlahirkan menjadi siswa itu yang gagal. Jadi apabila kita berada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, siswa itu akan dipengaruhi identitas menjadi identitas yang gagal. Kemudian ada posisi identitas yang berhasil atau sukses. Kontrol dari luar. Itu ada posisi teman atau pemantau. Jadi ada guru itu merasa sebagai anak itu sebagai teman. Ada juga guru sebagai pemantau, dia hanya melihat, oh kamu salah. Dia hanya menilai kesalahan daripada anak-anak. Dan ini sebenarnya sudah patut, sudah bagus, tetapi belum maksimal. Posisi guru yang paling benar itu adalah di posisi manajer. Nah, pada posisi manajer ini, guru itu dia mencari solusi setiap masalah pada anak-anak. Misalkan tadi kita pantau ada anak-anak yang berkelahi, kita jangan hanya itu jangan berkelahi. Kita harus panggil, kita pertanyakan apa penyebabnya berkelahi. Di situ letak restitusi tadi, solusi. Jadi posisi guru itu yang paling tepat adalah sebagai posisi manajer, yaitu identitas yang berhasil sukses, kontrol diri, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jangan diberikan hukuman, jangan diberikan rasa pembuat bersalah, jangan juga diberikan murid itu sebagai teman, jangan juga murid itu sebagai kita pemantau saja, memantau kesalahannya, tetapi kita bagi murid itu sebagai manajer bagi murid. Begitu juga kita sebagai guru, kita adalah boleh dikatakan sebagai manajer bagi guru-guru. Artinya seperti ini, bukan kalau diartikan manajer itu berarti dia yang paling tinggi, tetapi tidak. Manajer di sini adalah berfokus pada pemberian solusi dan pembinaan. Artinya guru itu memberikan contoh yang terbaik bagi rekan-rekan gurunya yang lain. Misalkan ada guru yang lain ada masalah, kita harus terlibat sebagai manajer untuk memberikan solusi kepada guru tersebut. Apa solusinya? Misalkan guru yang ini masalah seperti ini, kita datang untuk memberikan solusi. Lanjut. Pertanyaan-pertanyaan, siapa yang mengatakan? Nah, ini kurang lebihnya seperti tadi juga, rasa kecewa sekali denganmu. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah. Jadi kata-kata yang seperti ini yang tidak bagus ya. Tetapi kalau posisi manajer itu ada di bagian pertanyaan kelima. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia posisi sebagai manajer. Kalau dia bertanya,
kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Kata-kata penghukum. Ya. Ada juga sebagai teman, kata-kata ayo lakukan demi Bapak Ibu. Misalkan saya lakukan ini demi Bapak Ibu. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu hanya pemantau, dia hanya menawarkan saja. Nah, tetapi kalau manajer, dia menyelesaikan solusinya apa yang dia inginkan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia akan berpikir, dia akan termotivasi, dia akan mengungkapkan pikiran dengan selesai dengan masalah yang dia hadapi. Lanjut. Nah, ini dia segitiga restitusi. Lanjut. Nah, segitiga restitusi adalah fokus pada solusi masalah. Saya kasih contoh. Jika ada masalah siswa terlambat tadi, misalkan siswa terlambat kita panggil dengan cara yang pertama, yaitu dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, kita memberikan anak itu rasa tenang dulu. Berikan ajak bahasa supaya dia tenang dulu. Tidak, dia kan ini salah ini. Buatkan dia supaya tidak ada rasa takut dulu. Nyaman dulu dengan kita. Dengan bahasanya seperti orang pasti pernah melakukan. Misalkan Bapak waktu sekolah dulu juga sering terlambat ke sekolah. Kita ajak seperti itu. Oh, berarti bukan hanya saya yang salah nih, Bapak juga pasti terlambat dulu. Kan dia sudah merasa lega ya, tenang hatinya makanya. Ya. Nah, dengan hal itu dia akan netral, hatinya, identitasnya stabil. Stabil itu artinya dia tidak punya beban bahwa itu salah. Nah, setelah dia stabil, dia merasa tidak ada salah, baru kita validasi kebutuhannya. Validasi kebutuhan itu kita tanyakan alasannya apa. Seperti yang saya tadi kan, kenapa kamu terlambat? Nah, dia akan menceritakan alasannya dengan hatinya yang sudah tenang. Oh, saya terlambat tadi Pak, karena saya terlambat bangun. Lalu saya membersihkan rumah, membantu Bapak Ibu saya di rumah. Kan itu alasannya. Nah, dengan hal itu artinya kita tahu dan dia merasa sudah bahwa dia mempunyai kesalahan karena oleh dirinya sendiri. Tidak kita yang menyatakan dia salah. Tidak Bapak Ibu yang tidak menyatakan salah, bahwa dia diri sendiri yang menyatakan bahwa oh saya ini salah sebenarnya. Nah, lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini adalah kesepakatan antara siswa itu dengan guru. Apa kesepakatannya di kemudian hari supaya dia tidak terlambat? Apa kesepakatannya? Besok apa yang ingin kamu lakukan, Budi, supaya kamu tidak terlambat? Saya akan berusaha bangun pagi-pagi Pak. Lalu saya cepat-cepat membersihkan rumah supaya saya tidak terlambat. Nah, itu kesepakatannya, keyakinannya, berikan keyakinan pada dirinya sendiri. Itu termotivasi oleh diri sendiri, bukan kita yang mempengaruhinya, karena jawabannya sendiri. Lanjut. Menstabilkan identitas. Nah, guru berkata-kata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, jangan kita langsung kamu berbuat salah itu ya salah misalkan. Tetapi kita berikan kata-kata hal yang salah itu manusiawi atau wajar lah. Nah, tidak ada manusia yang sempurna, maka semuanya akan berbuat salah. Tetapi apa yang menjadi keyakinan kita ke depannya menjadi kesepakatan supaya kesalahan itu tidak terulang secara terus menerus. Lanjut. Validasi kebutuhan. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Belum ya Bu? Itu mungkin belum. Ya. Ini berkata-kata untuk keyakinan kelas. Kesepakatan ya, kesepakatan yang dilakukan oleh kita. Lanjut.
intervensi 30 detik. Nah, setelah keyakinan kelas itu, kita membuat intervensi itu seperti ini dengan bahasa-bahasa kepada anak-anak itu supaya dia melakukan sesuatu itu dengan keyakinan dirinya sendiri. Saat ini seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Tentu saja dia harus menjawab iya. Itu namanya intervensi. Dan intervensi ini akan termaterai di dalam hatinya masing-masing anak-anak itu tadi. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kalau perbuatannya salah, dia merasa bersalah. Tentu dia menjawab tidak. Dia ingin menjadi orang-orang yang lebih baik. Kita kuatkan, kita yakinkan dia seperti itu. Jadi pertanyaannya, intervensi itu meyakinkan dirinya sendiri sehingga yang melahirkan motivasi dalam dirinya sendiri. Apa yang kamu inginkan? Peraturan apa? Nah, dia akan kita dengar. Jadi pada intinya budaya positif itu adalah kita mencari sesuatu yang baik menjadi kekuatan pada anak itu sendiri. Lanjut. Berada di kesimpulan. Nah, ini kesimpulan budaya positif materi kita pada hari ini. Nah, teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William. Pada budaya positif itu ada yang namanya adalah disiplin. Nah, disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu merupakan suatu kontrol diri. Kontrol diri pada diri kita sendiri. Kontrol diri itu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Itu yang namanya disiplin. Kemudian ada perilaku yang memiliki tujuan. Nah, perilaku ini ada yang untuk menghindari hukuman, ada juga yang mendapatkan penghargaan, ada juga yang untuk menghargai diri sendiri. Seperti yang kita sepakati tadi bahwa teori motivasi yang paling kita ambil itu yang berada dari dalam diri kita sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri dulu. Nah, kemudian ada posisi kontrol. Posisi kontrol guru yang paling tepat adalah sebagai manajer. Ketika dia sebagai manajer, maka dia akan melakukan segitiga restitusi pada masalah. Dia akan mencari solusi setiap masalah-masalah yang ada. Itu yang dinamakan dengan posisi manajer. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Di situ ada kebutuhan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, dan kesenangan kebebasan. Mana kebutuhan yang paling dasar yang paling kita miliki? Adalah kebutuhan hidup. Lanjut. Kemudian ada refleksi. Refleksi adalah hal baru apa yang mengubah perikma saya yang saya dapatkan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, ini mungkin ada umpan balik kepada Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti tentang seputar ini, kami persilakan. Syukur-syukur kalau bisa kami jawab. Lanjut, ini mudah-mudahan terakhir. Nah, terima kasih. Ya, saya kira itu materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga belajar. Mohon saran dan masukan serta pendapat dari Bapak Ibu kami berikan kepada sesi ini kepada pembicara atau MC. Saya persilakan.
Ya, terima kasih Pak Herwinda sudah menyampaikan materi dalam rangka kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-10 pada pagi hari ini. Kita masuk ke acara yang berikutnya yaitu umpan balik. Pada kesempatan ini disilakan kepada Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Pak Herwinda selaku calon guru penggerak angkatan ke-10 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan, masukan, saran, dan kritik terhadap materi yang diberikan oleh Pak Herwinda. Disilakan. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya bukannya bertanya tapi ya memberikan apresiasi. Terima kasih Pak Herwinda sudah menyampaikan materi untuk CGP yang ke-10 ini yang tahun 2024. Dalam hal ini saya sangat mendukung bahwa kegiatan ini, kalau saya melihat tadi itu, saya berpikir ada yang menyentuh di pola pikir saya. Ini bisa akan menjadi catatan bagi kita. Nah, apakah ini Pak Herwinda yang teori ini ada yang bersifatnya baku dan ada yang bersifatnya yang menggali, kan seperti itu. Nah, jadi dalam teori yang saya lihat tadi ada beberapa hal yang saya sambil mengamati. Teori baku itu artinya kita difermentasi gitu ya. Nah, kalau yang menggali ini kita sambil mengamati di lapangan apakah itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, barangkali ini bisa membantu kita semua. Boleh kita coba, dan mungkin ini menjadi harapan saya juga dengan teman-teman, bahwa saya melihat dalam teori yang disampaikan Pak Herwinda ini, mungkin ini adalah salah satu tahapan yang barangkali yang perlu kita persiapkan. Saya kira itu aja. Banyak berterima kasih. Ini suatu teori yang sangat menarik gitu. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih masukan dan saran dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Melewai terkait aksi nyata, kegiatan aksi nyata calon guru penggerak yang disampaikan oleh Pak Herwinda. Mungkin pada kesempatan ini saya berikan kesempatan lagi kepada Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang disampaikan, bisa masukan, saran, ataupun berupa pertanyaan dari materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Herwinda tadi. Mungkin Pak Korwin bidang pendidikan Kecamatan Lebarat mungkin ada masukan, saran, dan pertanyaan. Silakan Pak Korwin. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau masalah bertanya sih, ya tidak ya, cuman kita hanya menambah. Bisa juga nanti bertanya supaya untuk menjelaskan ke Bapak Ibu Dewan Guru. Terima kasih atas kesempatannya. Buat kita, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Herwinda itu seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, memang itu memang menyentuh buat kita. Akan tetapi kita selaku seorang guru, sebagai seorang pendidik itu, memang hal itu seharusnya memang harus kita laksanakan. Tetapi secara tidak langsung mungkin sebagiannya terlaksana, mungkin sebagiannya itu
tidak terasa kita melaksanakannya. Tidak terasa maksudnya mungkin jarang ya, jarang kita laksanakan. Nah, dan apa namanya itu, saya berharap ya ini apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi laksanakan mulai sekarang. Mari kita laksanakan mulai sekarang apa yang disampaikan oleh Pak Herwinda ini. Memang ini apa namanya suatu motivasi yang sangat bagus. Sama halnya yang ini tadi yang disampaikan Pak Herwinda. Kalau memang seorang guru itu memang apa namanya profesional, tetapi ya kadang-kadang lah kita memang bisa keceplosan juga ngomong seperti yang Pak Herwinda, cepat kerjakan itu, kalau tidak saya kamu tambah hukumannya. Secara tidak langsung kita sebagai seorang pendidik seperti itu, tetapi apa yang sudah diarahkan tadi ada lagi yang lebih halus sehingga kita bisa memberikan motivasi kepada seorang anak itu sehingga dia dengan sendirinya seperti contoh tadi yang disampaikan Pak Ena, bagus. Bagaimana anak-anak selamat pagi, sengaja kita masuk dalam kelas. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi, pagi Pak, pagi Bu. Waduh, sampah kita ini banyak anak-anak. Bagaimana menurut anak-anak? Nah, itu tadi ya, bagus tuh. Nah, apa kita mau belajar sambil berserakan sampahnya? Tidak. Bahkan secara tidak langsung, anak-anak, ayo kita ambil tanpa disuruh. Nah, itu bagus. Nah, saya sangat mendukung ini, program ini, kegiatan ini. Coba kita laksanakan ya. Saya menghimbau kepada semua Bapak Ibu dan Guru, coba secara langsung. Misalnya sampah berserakan di luar. Ayo anak-anak, gimana? Halamannya sudah bersih belum? Kelasnya sudah bersih belum? Bersih Bu. Masuk Bu Ibu gurunya. Oh, gimana anak-anak? Di sana masih ada sampah, gimana itu? Itu gimana, kita mau belajar nggak? Mau. Nah, ayo kalau mau kita belajar, mari kita ambil, kita buang dulu ya. Dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang manis, kata-kata ajakan yang memotivasi anak sehingga anak itu tidak merasa dimarahi. Nah, iya bagus. Nah, jadi kalau menurut saya, dan masalah penyampaian seperti ini ya, bukan saya menyanjung, tidak juga, cuman kalau seperti ini kita tidak kalah juga ya, walaupun di kota kalau kita sebut, karena sama saja guru di kota dengan kita di desa, cuman kita yang namanya kekalahan kita yang dari dulu sampai sekarang itu ya masalah ini, masalah segala signal digital segala macam, kita baru nyampe ke tempat kita, cara belajar yang seperti ini baru nyampe ke kita, tetapi kalau di kota sudah berjalan lama. Nah, tetapi kita sangat bersyukur apapun semuanya sudah, jalur-jalur listrik apapun sudah nyampe ke kita sampai ke pelosok desa, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan dan kita dapat mengikuti kegiatan seperti ini dan dapat melaksanakan tugas kita sebagai spirit pendamping memotivasi seorang guru ya, sebagai bekal seorang guru untuk melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Ya bagus ya, saya mendukung ini dan coba ya diterapkan seperti apa yang disampaikan kepala sekolah tadi, coba diterapkan. Saya dukung, apresiasi ini dan silakan lanjutkan dan teruskan ini, dan jangan sampai hanya berhenti sampai di sini saja, nanti hanya untuk persyaratan mengikuti CGP saja, lalu setelah itu hilang lenyap itu saja, wah kembali lagi kasar, jangan, tingkatkan lagi, bahkan yang lain harus bisa bertambah lagi gurunya menjadi guru penggerak juga. Nah, siapa tahu nanti masih ada. Nah, demikian yang saya dapat sampaikan. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke pemandu acara. Ya, terima kasih Pak Korwil sudah memberikan masukan saran terkait kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-10
Pendidikan Guru Penggerak Kalimantan Tengah pada pagi hari ini. Mungkin saya berikan kesempatan, masih ada pertanyaan, masukan, saran dan kritik terkait materi yang dijelaskan oleh Pak Windah. Ibu-ibu di sana ada? Cukup. Kalau tidak ada, mungkin iya. Kalau tidak ada tanggapan, pertanyaan, masukan dan saran dari Bapak Ibu, mungkin acara kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-10 Pendidikan Guru Penggerak Kalimantan Tengah tahun 2024 pada saat ini kita akhiri. Saya dipercayakan memandu acara ini. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan memandu acara ini, kekurangan dan kelemahan bisa dimaafkan baik dari segi tutur kata, bahasa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan berguna bagi kita, khususnya pada SDN 1 Truk Lewai, dan menjadi bekal kita untuk melangkah ke depan. Dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Pak Herwindah tetap lanjut untuk melaksanakan kegiatan ini sampai batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.